ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون إخوة الإيمان jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah segala urusan kita di dalam kehidupan dunia ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan untuk dia segala perkaranya mudah-mudah. Kemudian salawat teriring salam. Semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping untuk beliau juga keluarganya, para sahabatnya, bahkan mungkin untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Apabila kita sebagai umatnya selalu setia meneladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita, maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
telah diriwayatkan di dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim rahimahullahu subhanahu wa ta'ala melalui sahabat Nabi yang terkenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian sering berbuat kesalahan dan dosa di waktu malam maupun di waktu siang hari. Sementara aku akan mengampuni dosa secara keseluruhan. Maka hendaklah kalian beristighfar, memohon ampunan kepadaku. Niscaya aku akan berikan ampunan tersebut untuk kalian. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui hadis yang mulia tadi, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Sungguh maha benar Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ketetapannya untuk kita, bahwa tidak ada manusia seorang pun yang hidup di dalam dunia ini terlepas dari dosa dan kesalahan. Setinggi apapun tingkatan imannya dia, sedalam apapun kualitas takwanya dia, seluas apapun pengetahuan ilmu yang dia miliki, maka tidak mungkin terlepas dari dosa dan kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah berkehendak menciptakan seluruh manusia ini dalam keadaan sempurna, bebas dari kesalahan dan dosa. Karena yang memiliki kesempurnaan tanpa ujung batasnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hendaknya seorang muslim cepat-cepatlah mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah merasa aman dari segala siksaan-siksaannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi alaihimus salatu wassalam, sungguh begitu mendalamnya mereka memiliki rasa kekhawatiran, rasa ketakutan atas suatu kesalahan yang pernah mereka perbuat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam telah mengukir keteladanannya untuk kita semua. Beliau pernah mengalami seumur hidup penyesalan yang sangat mendalam, kekhawatiran atas suatu dosa yang pernah beliau lakukan di saat tidak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, supaya tidak mendekati suatu pohon yang ada di dalam surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan penyesalan Nabi Adam dan istrinya di dalam surat Al-A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, maksudnya adalah Nabi Adam dan istrinya, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalaulah seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, pasti kami akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Kemudian kita lihat Rasul yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala utus ke dalam muka bumi ini, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau juga pernah mengalami penyesalan seumur hidup, kekhawatiran yang sangat mendalam atas suatu kesalahan yang pernah beliau perbuat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk putranya, padahal jelas-jelasan putranya mati dalam keadaan kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan penyesalan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di antaranya di dalam surat Hud. Nabi Nuh berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya engkau tidak mengampuniku, tidak merahmatiku, niscaya aku pasti menjadi orang-orang yang merugi. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimanakah bandingan kesalahan perbuatan dosa kita daripada pernah kesalahan yang dulu dilakukan oleh para anbiya? Maka pasti kesalahan dosa kita jauh lebih bertumpuk-tumpuk dan lebih besar, serta lebih banyak daripada kesalahan yang pernah dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bersamaan dengan itu, apakah pernah di antara kita yang selalu menyesali kesalahan dosa kita? Apakah pernah kita merasakan penyesalan seumur hidup atas kesalahan yang pernah kita perbuat? Bertumpuk-tumpuknya kesalahan tersebut. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang beliau khawatirkan atas kita semua? Beliau adalah sosok manusia yang tidak pernah mengkhawatirkan kita kemiskinan. Beliau juga adalah sosok manusia yang tidak pernah mengkhawatirkan kita kehilangan aset dari perkara dunia yang kita miliki. Bahkan beliau mengkhawatirkan kita dengan bertumpuk-tumpuknya dosa yang kita perbuat, ternyata nanti di yaumul qiyamah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan syafaat siapapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah khawatirkan sangat atas seluruh umatnya. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu subhanahu wa ta'ala melalui sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qara'a qawla Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Fabakan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hatta qala Allah tabaraka wa ta'ala li Jibril, ya Jibril idhab ila Muhammad was'alhu madza yubkik. Fasa'alahu Jibril alaihi salatu wassalam faqala ummati 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 uridu an ashfa'laha uridu najataha. Faballaghahu alaihi Jibril alaihi salatu wassalam faqala Allah tabaraka wa ta'ala, ya Jibril idhab ila Muhammad wa qul lahu inna sanurdika fi ummatika mimman ittaba'aka fi dunya. Suatu ketika Rasulullah pernah membacakan surat Ibrahim di hadapan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika Nabi Ibrahim berkata, faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang telah mengikutiku wahai Allah, dialah golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Adapun siapa yang telah mendurhakaiku, maka aku pasrahkan kepada engkau wahai Allah. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Nabi Ibrahim memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Ibrahim tidak akan bisa memberikan bantuan ampunan untuk seluruh manusia. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menangis sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai malaikat Jibril, datanglah kepada Muhammad, kemudian tanyakan kepada dia apa yang menyebabkan dia menangis terseduh-seduh begitu. Ditanyakanlah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, bukankah wahai Jibril, umatku nanti bagaimana nasibnya? Umatku nanti bagaimana nasibnya di yaumul qiyamah? Aku menginginkan keselamatannya. Aku menginginkan untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka.
Lalu disampaikanlah kepada malaikat atau kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril tentang sebab Nabi Muhammad menangis terseduh-seduh. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah kembali. Kemudian katakan kepada Muhammad, wahai Jibril, sesungguhnya kami akan meridhai umatmu apabila di antara umatmu selalu setia meneladanimu di dalam kehidupan dunianya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar langsung melalui malaikat Jibril, bahwa umatnya, kita semuanya akan dapat jaminan ampunan, akan dapat jaminan keselamatan apabila kita setia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang kita jalani di dalam dunia ini. Maka janganlah sampai kita masuk ke dalam kategori manusia-manusia yang dikecualikan dari surga yang diberitahukan oleh Rasulullah di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku nanti akan masuk surga biidznillah tabaraka wa taala, kecuali yang memiliki sifat enggan. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa saja di antara kalian yang menaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa di antara kalian yang mendurhakaiku, bermaksiat kepada aturan-aturanku, itulah orang yang enggan masuk surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walil musliminal jami'. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun." Dan cepat-cepatlah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berserah dirilah untuknya sebelum datang kepada kalian siksaan Allah Subhanahu wa taala yang nanti pada hari itu kalian tidak bisa ditolong lagi. Tidakkah kita semuanya merasa takut terhadap ancaman yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an tadi? Allah Subhanahu wa taala akan mengancam kita semuanya diberi siksaan yang sangat pedih di yaumul qiyamah kalau kita tidak cepat-cepat bertobat dan berserah diri untuknya. Seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini tentu supaya bisa diselamatkan dari siksaan Allah, tentu supaya bisa diselamatkan dari kesedihan yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah. Penderitaan, kesedihan dan siksaan dunia adalah perkara yang sangat ringan, perkara yang sangat pendek kalau dibandingkan dengan penderitaan, kesedihan serta siksaan di yaumul qiyamah. Maka hendaknya kita perhatikan diri kita masing-masing kepada dosa-dosa yang ada di sekitar kita.
Apakah kita selalu cenderung di dalamnya, ataukah kita memiliki sikap berlepas diri darinya? Seorang muslim haruslah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun Maha Pengampun, tetapi Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras siksaannya. Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, sangatlah cepat perhitungannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita di dalam kehidupan dunia ini untuk terus-menerus memperbaiki diri kita. Perbaikilah makanan dan minuman kita, pakaian kita, sandang tempat kita tinggalkan di dalam dunia ini. Perbaikilah itu semuanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkara yang haram adalah merupakan sebab kesedihan kita yang paling besar nanti di yaumul qiyamah. Hendaknya kita semuanya di dalam kehidupan dunia ini sangatlah takut terhadap perkara-perkara yang mengandung makna merugikan orang lain, menzalimi orang lain, menganiaya dan tidak memberikan hak-hak orang lain. Sebab itu adalah merupakan kegelapan kita di yaumul qiyamah nanti. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim melalui sahabat Nabi Jabir ibn Abdullah dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah oleh kalian perbuatan zalim, perbuatan menganiaya, merugikan orang lain, memberikan gangguan terhadap sesama, karena itu semua adalah kegelapan kalian yang akan kalian dapatkan di yaumul qiyamah. La tunsurun, di yaumul qiyamah kita tidak akan bisa ditolong kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah disayangkan bagi seorang muslim apabila tidak memperhatikan dirinya, demikian juga tidak memperhatikan keluarganya dari penyimpangan-penyimpangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah disayangkan bagi kita sebagai ayah yang merasa nyaman-nyaman saja ketika kita melihat anak-anak kita berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan dengan alasan mereka masih kecil. Wahai ayah, kita adalah merupakan suri tauladan mereka, maka bawalah kita, demikian juga mereka keluarga kita, untuk bersama-sama menjalani kehidupan di dalam dunia ini sesuai dengan norma-norma agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk kita dan kaum muslim secara keseluruhan. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ketaatan dan selalu diberi sifat kebencian oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyimpangan terhadap hukum syariatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti atas segala sesuatu maha kuasa dan maha mampu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك أنت قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق إنك أنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم